Bagaimana cara menguasai pikiran? Nah, yang pertama adalah teknik visualisasi positif. Visualisasi, imajinasi, itu menciptakan yang disebut dengan pola bioelektrik dalam otak. Jadi otak ini bisa menciptakan pola. Nama polanya namanya bioelektrik. Yang terbentuk itu adalah medan elektromagnetik, gelombang yang dipancarkan oleh otak. Ketika seseorang itu selalu positif saja pikirannya, dia sedang menciptakan bioelektrik. Berarti ketika bioelektrik diciptakan, dipancarkan gelombang, dipancarkan. Siapa yang akan digetarkan? Semua hal positif. Maka hidupnya selalu menakjubkan. Nah, ketika kita memvisualisasikan suatu pikiran yang positif, ternyata menurut riset neuroscience, sel-sel neuron kita menembakkan sinyal listrik dalam pola gelombang tertentu. Jadi sinyal-sinyal listrik keluar dari sini. Makanya otak kita ada gelombang beta, gelombang alfa, gelombang delta, gelombang theta. Itu adalah sinyal-sinyal yang dipancarkan oleh sel neuron. Kapan itu terjadi? Apabila kita memvisualisasikan selalu yang positif. Nah, itu yang pertama, visualisasi, penting. Makanya Bapak Ibu kalau bangun tidur, visualisasi, imajinasi. Jika perlu apa yang kita visualisasikan di pikiran itu, rasakan seakan-akan itu sudah terjadi. Itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Di situ keberlimpahan akan datang. Percaya sama saya. Hidup itu sangat menakjubkan. Nah, yang kedua, yang namanya teknik self-talk positif. Self-talk itu berbicara pada diri sendiri. Berbicara pada diri sendiri yang positif. Jadi kalau kita sudah afirmasi, sudah mengafirmasikan yang positif saja, tapi belum dikatakan pada diri, itu belum cukup. Nah, ada riset yang ditulis dalam jurnal Social Cognitive and Affective Neuroscience. Nah, ternyata ditemukan afirmasi yang dijadikan self-talk, berbicara pada diri dengan positif, dapat mengaktifkan area otak yang terkait dengan penghargaan diri dan nilai-nilai pribadi. Orang yang sering begini tidak mungkin merendahkan dirinya. Saya pasti sehat, saya pasti kuat, saya pasti kaya, saya pasti berkelimpahan, saya tidak kekurangan. Jadi dia hargai dirinya. Nilai-nilai pribadinya dihargai. Yang ketiga, cara menguasai pikiran itu dengan teknik mindfulness. Ternyata mindfulness ini yang luar biasa bisa mengubah struktur dan fungsi otak menjadi lebih baik. Nih, saya kasih tahu. Yang otaknya kacau balau. Kalau sering mindfulness, struktur dan fungsi otaknya ditata ulang menjadi lebih bagus. Gimana caranya? Sederhana. Coba duduk tenang. Tarik nafas 4, 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafasnya 9. Lebih lambat, buang nafasnya lebih bagus. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu di luar diri yang tidak nyaman, reaksi kita itu tidak negatif. Karena apa? Tarik nafasnya 4, tahan nafasnya 7, buang nafasnya 9. Sehingga ada jeda. Makanya orang yang semacam itu tenang ketika menghadapi situasi apapun. Kenapa? Karena responsif tetapi tidak reaktif. Nah, coba orang-orang yang gampang marah, gampang tersinggung, coba lakukan ini. Nah, ketika mau tarik nafas, bilang dalam batin, aku tarik energi ilahi tanpa batas dari ruang kehidupan. Ketika nafas masuk di sini, silahkan tinggal beberapa saat dalam tubuh ciptaanmu sendiri. Ketika buang nafas, aku izinkan sang kehidupan memasuki ruang kesadaran. Coba, tarik yang lembut, tahan. Makin sering melakukan itu, kita akan mendapatkan namanya the power of now. Pikiran tidak gampang terlempar ke masa lalu, tidak terlempar ke masa depan. Karena kalau pikiran gampang terlempar ke masa lalu akan sedih. Apalagi banyak peristiwa di masa lalu yang tidak nyaman. Ketika terlempar ke masa depan akan takut dan khawatir. Hadirlah di sini, saat ini, sekarang. Perhatikan nafas kita. Rasakan kehadiran nafas. Apa yang akan terjadi? Kita akan sepenuhnya hadir di sini, saat ini, sekarang. Itu teknik yang ketiga. Teknik yang keempat namanya teknik gratitude with self-compassion. Ini adalah teknik bersyukur. Bersyukur terhadap semua keadaan tetapi harus disertai dengan belas kasih pada diri sendiri. Makanya ada yang disebut dengan ho'oponopono. Tubuh ini dipeluk. Aku menyesal. I'm sorry. Maafkan atas perilakuku selama ini kepadamu, wahai tubuh. Please forgive me. Terima kasih kamu telah menemani hidupku selama ini. Katakan untuk semuanya, terima kasih kaki, kamu telah menemani aku kemanapun aku mau. Terima kasih tangan, kamu telah melayani aku, melayani makan, mandi. Kalau tidak adamu, bagaimana nasibku? Pernah? Coba ucapkan terima kasih. Gak ada cerita semut masuk ke tangan. Gak ada. Kata-katanya cuma 4. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Coba lakukan itu. Itu adalah teknik gratitude with self-compassion. Menerima diri apa adanya, tetapi dengan belas kasih yang dalam. Memberi pada diri sendiri kebaikan. Memberi pada diri sini pemahaman. Ketika orang lain menyakiti kita, beri pemahaman diri ini. Jangan dibawa untuk menjadi pemberontak. Jangan, ini soal harga diri. Bukan begitu. Tetapi disayangi. Oh, ketika ada orang lain menghina kamu, berarti sebetulnya kamu sedang ditinggikan derajatmu. Kamu disuruh merasakan, dihina orang itu seperti itu. Berarti kamu tidak boleh ya melakukan hinaan yang sama pada yang lain. Pantaskan diri kita. Itu namanya belas kasih. Ternyata menurut riset neuroscience, begitu seseorang memberi pada diri sendiri kebaikan, memberi pada diri sendiri pemahaman, walaupun situasinya sulit, memperkuat jalur saraf yang mendukung respon emosi positif dan regulasi stres. Dia bisa meregulasi sistem stresnya sendiri dan tidak pernah terjebak pada stres. Seberapa sulit pun situasi yang di luar, pantaskan diri.
Ini adalah teknik menguasai pikiran. Ternyata begitu kita memberikan rasa syukur yang dalam, kemudian memberikan belas kasih pada diri, membantu otak lebih mudah mengakses dan memanfaatkan energi positif dalam menghadapi tantangan apapun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Apa? Dan di mana Allah dan Rasul itu berada? Kembali lagi. Ketika sudah selesai diciptakan tubuh ini, maka Allah bilang, aku tiupkan ruhku. Agar ruh itu dapat dipahami, maka ruh itu oleh Allah dimanifestasikan menjadi nur. Dan ternyata dalam Islam, nur itu ada 3. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Ternyata Nur Insan itulah yang disebut dengan jiwa. Jadi jiwa itu bukan ruh, tapi jiwa adalah bagian kecil dari ruh. Dan setiap jiwa ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Allah dan Rasul itu sudah ada menemani setiap jiwa. Maka sifat Rasul ada 4. Sidik, amanah, fatonah, balagoh. Coba Bapak Ibu, bohong. Ada yang negur dari dalam? Berarti ada kan di sini? Makanya Allah dan Rasulnya selalu menemani sang jiwa ini. Nah, sang jiwa ini harusnya ikut apa kata Allah dan Rasulnya. Kalau dia ikut apa kata Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasul yang ada pada diri kita pasti akan mengarahkan kepada kita yang positif. Percaya sama saya. Tidak mungkin mengarahkan pada yang negatif. Allah, Rasul itu kesadaran, sumber kesadaran yang suka mengarahkan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang keluar dari jalurnya jiwa. Apa itu? Pikiran gelap. Itulah pentingnya. Si jiwa ini harus dikenalkan pada Allah dan Rasulnya. Rasul dalam wujud manusia, ya udah. Sudah kita hafal semua nama-namanya. Tetapi jangan lupa, kita kan tidak hidup sejaman dengan beliau. Betul? Makanya para sahabat di zaman itu ada yang bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku bangga dan bahagia hidup sejaman dengan engkau. Karena aku mendapatkan ilmu darimu secara langsung. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, lebih bangga dan bahagia lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku. Tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Jadi ilmu intinya Nabi Muhammad dan para Rasul yang lain adalah mengenalkan sang jiwa kepada Allah dan Rasulnya. Dan ilmu yang diwariskan kepada para pewarisnya, ilmu itu juga sama ilmu yang bisa mengenalkan sang jiwa pada Allah dan Rasul. Apabila dikatakan pada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Apa yang diturunkan Allah dan Rasul? Kebenaran. Apa wujudnya kebenaran di sini? Kekuatan positif. Apa wujudnya kekuatan positif? Sesuatu yang selalu mengarahkan kita kepada Allah. Tidak mungkin mengarahkan kita keluar dari itu. Jadi sebetulnya kita selama ini ketika kita melakukan tindakan yang keluar dari jalurnya jiwa, sebetulnya kita sudah mentelantarkan jiwa kita sendiri. Hadirin, ngaji yang sebenarnya itu adalah itu. Di mana? Di sini. Siapa yang ngaji? Jiwa. Siapa gurunya? Allah dan Rasulnya. Setiap saat dia tidak pernah melepaskan kita, selalu membimbing kita. Cuman kitanya sendiri yang tidak mau mendengar itu. Lebih banyak mendengar suara dari pikiran gelap kita sendiri. Karena kita selama ini mengidentifikasi diri kita sebagai itu. Itulah kesalahan kita selama ini. Jadi alam semesta ini para hadirin diatur oleh suatu hukum. Namanya hukum alam. Bagaimana menemukan cara menyesuaikan diri dengan hukum alam. Bukan melawan hukum alam. Nah, kembali pada kajian kita. Bahwa ternyata kita sekarang sadar. Kalau alam semesta ini dapat dipahami sebagai garputala kosmik. Berarti otak kita, pikiran kita harus menjadi sumber getar. Dan sumber getar yang dipancarkan di otak kita harus yang frekuensi tinggi. Sesuai dengan yang kita mau. Pasti yang kita mau adalah yang kita sukai, bukan? Betul? Makanya berpikir positif artinya memikirkan yang kita inginkan. Memikirkan yang kita sukai. Karena tidak mungkin ada manusia menginginkan yang dia tidak suka. Dan kita oleh Allah diizinkan untuk menarik semua itu. Sekarang hidupkan garputala yang ada di sini. Jadikan sumber getar yang positif agar gelombang yang dipancarkan dari sini semua yang positif. Dan itu akan meresonansi semua yang kita ingin dan kita mau. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kalian semua kepadaku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Bagaimana kita berdoa dengan penuh rasa hormat? Makanya saat kita berdoa, hadapkan wajah batinmu kepada wajahnya. Maka syarat berdoa harus tahu dan kenal kepada dia. Yang kedua, wa khufyatan. Khufyat itu khofi. Khofi artinya tersembunyi. Jadi doa itu ternyata tersembunyi. Bukan kata-kata. Tapi doa yang sebenarnya adalah energi. Yang dipancarkan di garputala sini. Dan itu yang akan menyebar ke semesta. Dan semua garputala kosmik ini akan menjawab semua yang kita mau. Semua yang kita ingin.